Hai Cece Romet Kitchen, mau masak rendang lidah sapi. Saya punya satu buah lidah sapi yang udah dipresto. Mohon maaf nggak saya tunjukkan cara memprestonya. Satu lidah ini beratnya 1 kilo 150 gram, jadi lumayan besar. Dan ini belum dikupas. Tadi saya memprestonya selama 30 menit. Pakai daun salam, serai, lengkuas, jahe gitu ya. 30 menit itu dihitung setelah mendesis. Lidah sapinya kita kupas dulu. Ini salah satu proses yang wajib ya. Lidah sapi itu harus dikupas sampai bersih. Jadi dipresto dulu, terus dikupas kayak gini. Biasanya kalau masih panas itu lebih gampang ngupasnya. Ini udah dingin jadi agak susah. Ini sudah bersih, sudah dikupas. Kita potong-potong aja lidah sapinya. Bagian ujung itu gampang banget motongnya. Yang bagian pangkal yang tebal itu kita belah dulu. Seperti ini, dibelah dulu. Terus dipotong-potong. Sesuai selera aja. Ketebalannya sekitar 1 sampai dengan 1,5 cm. Sekarang saya mau bikin ambu-ambu dulu. 300 gram kelapa parut tua. Kita sangrai sampai warnanya kecoklatan. Jadi untuk membuat rendang yang enak itu kita bikin ambu-ambu dulu. Orang Padang bilangnya ambu-ambu. Ini kelapanya sudah kecoklatan dan sudah harum banget. Taruh di cobek terus kita ulek. Kalau di blender atau di chop itu hasilnya nggak sama ya. Termasuk dipakein grinder juga. Lebih bagus emang diulek sampai keluar minyaknya. Nah ini udah kelihatan minyaknya. Ini yang bikin rendangnya jadi legit, gurih banget karena pakai ambu-ambu. Kita pindahkan dulu ke mangkuk kecil, sisihkan. Bumbu yang mau dihaluskan ada 28 siung bawang merah, 7 siung bawang putih, 10 buah cabai merah besar. Rendang yang enak itu nggak cuma pakai cabai merah besar, tapi juga pakai cabai rawit hijau. 1 genggam cabai rawit hijau, 6 cm lengkuas, 4 cm jahe, 2 batang serai, bagian putihnya aja. Lalu kita iris-iris aja. Semua bumbu ini mau kita haluskan. Ini sudah dipotong-potong, kita masukkan aja ke dalam blender. Kalau mau ditumbuk atau diulek juga boleh. Tuang santan 1 liter. Santan kental ya. Dari 1,5 butir kelapa. Bumbu rendangnya udah jadi, sisihkan dulu. Untuk rempah-rempah keringnya kita pakai 2 cm pala. Palanya saya potong-potong dulu mau dihaluskan, masukkan ke dalam grinder. Tambahkan 1 sendok makan lada butiran, 1,5 sendok makan ketumbar butiran. Kita haluskan pala, lada, dan ketumbar. Ini udah halus. Langsung aja dituang ke wajan bumbu yang udah kita blender sama santan tadi. Terus tambahkan santan kental lagi 1 liter lagi. Karena lidah sapinya lumayan besar ya. Kita masukkan rempah kering yang dihaluskan tadi. Tambahkan daun salam 2 lembar. Daun jeruknya 6 lembar disobek-sobek dulu. 2 lembar daun kunyit. Kalau bisa jangan sampai skip daun kunyit biar aromanya lebih otentik masakan Padang. Kalau susah dapat daun kunyit, ada di e-commerce ya banyak yang jual. Setengah buah bunga lawang, saya cukup pakai setengah aja karena aromanya kuat banget. Asam kandis 1 sendok makan, ini saya rendam soalnya kering banget. Kita masukkan asam kandis. Nah ini kita rebus dulu aja bumbu-bumbunya sampai mendidih. Sudah mendidih agak lama baru kita masukkan lidah sapi yang sudah dipresto dan udah dipotong-potong tadi. Kita mau memasaknya sampai kuahnya mengental dan merendang atau jadi rendang. Tambahkan 1 sendok makan garam, cukup garam aja nggak perlu ditambahkan gula pasir. Hai, Cece Romet Kitchen sudah menerbitkan 4 buku resep masakan. Semua buku ini diterbitkan oleh penerbit Gramedia Pustaka Utama. Ada buku bongkar rahasia resep makanan viral, sambal dan lauk pedas nampol, frozen food laris dijual, dan masakan favorit sejuta umat ala warung Padang. 4 buku resep masakan Cece Romet Kitchen ini bisa kalian dapatkan di seluruh toko buku Gramedia di Indonesia.
Dan khusus buku yang bertanda tangan penulis, silakan hubungi nomor WA yang ada di video ini. Buku akan saya tanda tangani dengan senang hati. Terima kasih. Setelah 1 jam sudah mulai menyusut, kita aduk-aduk. Kalau sudah menyusut kayak gini, baru kita tambahkan ambu-ambu atau kelapa parut sangrai yang diulek sampai keluar minyaknya tadi. Bagi kalian yang baru bergabung dengan Cece Romet Kitchen, silakan subscribe channel ini. Kalau kalian mau belajar masakan rumahan sehari-hari sampai dengan masakan internasional, subscribe ya. Sebenarnya kayak gini aja udah enak, tapi mau saya tambahkan bumbu rendang instan dari bambu ini. Biar rasa rendangnya makin kuat, tapi ini optional, kalau teman-teman nggak mau pakai bumbu instan juga nggak apa-apa. Ini saya pakai 1 bungkus yang merek bambu. Kita aduk-aduk. Penambahan bumbu rendang tambahan kayak gini bikin rendangnya makin enak lagi rasanya. Kalau sudah menyusut kayak gini, baru saya tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk. Biar lebih gurih, lebih sedap lagi rasa rendangnya. Gunakan api kecil aja, dan ini rendangnya dibikin agak kering. Kita angkat aja rendang lidah sapinya, pindahkan ke piring saji. Untuk penyimpanannya lebih baik di kulkas aja. Rendang lidah sapi udah siap untuk disajikan. Saya udah nggak sabar mau makan pakai nasi sama pakai timun. Kita ambil lidah sapinya, ini pastinya udah empuk banget ya. Udah di presto, direbus pakai bumbunya cukup lama. Kita makannya pakai nasi. Wow, luar biasa. Ini salah satu resep lidah sapi terenak. Rasanya bener-bener rendang. Thanks for watching. Please like, comment, share, and subscribe. Bye.